warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Semangat ya. Udah makan udah. Ngantuk nggak nih? Ngantuk nggak? Nah ya, kali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ahad. Allahus samad. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati, kami muliakan guru kita bersama Ibunda Hajah Dedeh Julaiha SAG MPDI. Mudah-mudahan kita doakan bersama ya Bu ya, guru kita ini disehatkan badannya, panjangkan umurnya, diberkahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan beliau kemanfaatan ilmu di majlis-majlis taklim yang beliau ajarkan. Amin ya rabbal alamin. Kami hormati, kami muliakan Ketua Majelis Taklim Al-Ikhlas, Ibu Ustazah. Mohon maaf saya tidak sebutkan namanya ya, belum kenalan ya Bu ya. Ibu RT kalau ada Ibu RT. Oh ini mana Ibu RT? RT berapa Bu? RT 3, RT 4 ada RT 4. RT 2, Masya Allah. Ibu RW ada Ibu RW? Masya Allah, ada Ibu RW? Ibu RW? Masya Allah, megang ini ya, luar biasa. Ibu Lurah ada Ibu Lurah? Nah, Ibu juga ya, luar biasa. Masya Allah. Mudah-mudahan ya ibu-ibu semua sini saya lihat muka-mukanya ini sumringah semua ini, semangat semua. Ya Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa berikan cucuran nikmat rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu, sebelumnya saya mohon izin ya. Mohon izin saya lancang tiba-tiba datang ke sini ya. Padahal kan diundang ini mah maksa. Ya, nggak diundang ini mah maksa. Ya, mohon maaf ini ada kamera juga ya. Insyaallah nanti masuk YouTube Bu. Ya, jadi ditonton ya. Ya. Jadi ini kenalin Bu. Ya, istri saya ya, menantunya Ibu Haji, sama-sama alumni Kairo ya. Alhamdulillah, beliau juga ustazah. Majelis taklimnya banyak juga ya, nanti lain kali undangnya ini ya, insya Allah. Jadi Ibu mohon izin, saya ini sekarang sedang menempuh pendidikan kader ulama MUI Kabupaten Bekasi.
Nah, kadar ulama ini di tahun ini berfokus kepada ilmu hadis atau ahli hadis. Kalau tahun lalu itu ahli tafsir yang dicetak. Nah, tahun ini kebetulan saya di sana itu dicetak untuk menjadi ulama ahli hadis. Insya doain ya Bu ya, doain ya. Ya, jadi ahli hadis, jangan ahli hadas. Ahli hadis, ya. Bahaya kalau ahli hadas. Ya. Jadi kenapa Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bekasi itu tahun kedua ini mencetak ahli-ahli hadis? Saya mau tanya sama Ibu. Bu, Ibu, saya mau tanya nih. Ibu tahu nggak tokoh ulama hadis di Indonesia ada berapa? Nggak tahu nih. Gak usah di Indonesia kan? Di Bekasi. Tahu nggak? Nggak tahu ya. Di dunia dah, di dunia. Tahu ya. Ya, jadi ulama hadis itu memang sangat langka, sangat langka. Kalau di Bekasi dulu kita pernah punya almarhumlah Mama Kiai Mahmud. Beliau mengarang kitab namanya Bahjatul Wujuh Arba'in Hadisan. Ngarang kitab 40 hadis, ya. 40 hadis tapi hadisnya campur, ya. Mengikuti jejak guru beliau yaitu Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri apa Bu? Benar, NHRI yang mengarang kitab Arba'in Hadisan juga 40 hadis, ya Bu ya. Itu salah satunya ulama Bekasi ahli hadis yang kita pernah punya. Nah, sekarang ada lagi nih yang diakui oleh ulama Indonesia. Ini orang Bekasi. Namanya kalau Ibu pernah dengar, orang Bekasi Bu, Kiai Haji Jamalul Lail LC. Jamalul Lail, bukan Kiai Jamal yang mana-mana ya. Kiai Jamalul Lail. Kenapa beliau dikatakan ahli hadis? Karena beliau hafal secara mungkin kitab Sahih Bukhari dan Muslim, baik matanya maupun sanadnya. Baru dengar Sahih Bukhari, tahu Bu? Ya, kitab Sahih Bukhari itu hadisnya isinya kurang lebih 7.000 hadis. Muslim lebih banyak hadisnya dari Bukhari. Kurang lebih beliau secara mungkin mampu hafal hadis-hadis tersebut. Nah, sekarang tugas saya dididik untuk menjadi seorang ahli hadis yang parameternya sudah ada, gitu ya. Berat memang. Kita hafal Quran aja Bu, itu sangat sulit. Tapi metodenya mudah kalau hafal Quran itu, ya. Sudah banyak metode sehingga produk-produk penghafal Quran ini udah banyak, benar nggak? Tapi kalau hadis, kedengeran nggak ada yang hafal hadis? Jarang nih orang, langka, ya. Jadi tokoh yang langka itu sehingga informasi hadis yang sebetulnya hadis ini adalah sebagai pegangan atau hujjah selain Al-Quran itu nggak sampai ke ibu-ibu. Benar nggak? Saya tanya Bu, di rumah ibu ada kitab hadis nggak di rumah?
Ah, ada nggak? Al-Quran ada nggak Al-Quran? Benar. Di HP lagi? Hah? Ada benar? Ada nggak? Dibaca? Baca ya? Al-Quran ada, oke. Kemudian hadis, ibu punya nggak kitab hadis di rumah? Aduh, kayaknya dari muka-mukanya mah ini. Ya. Punya hadis apa bu? Hah? Ya. Jadi kita punya sumber hukum ada berapa bu? Ada dua. Yang pertama Al-Quran. Yang kedua hadis. Ya. Saya mau tanya, bu, ini kenapa nih soalnya? Mau beleduk gak deh? Enggak. Aman ya, bu. Siapa yang tahu definisi hadis? Hadis, boleh tahu nggak bu? Aduh, saya ngerokok kantong nih. Bu, hah? Ini saking asingnya ya hadis ini di masyarakat, sehingga kita dikata hadis artinya pun nggak tahu gitu ya. Padahal hadis ini sumber hukum yang utama selain Al-Quran ya, karena apa yang ada di dalam hadis seyogianya itu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi melalui perantaranya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tugas saya hari ini dalam satu kali pertemuan untuk memahamkan ibu-ibu semua tentang urgensi hadis, pentingnya hadis di kehidupan kita. Ibu, saya mau tanya, ibu cinta nggak sama Nabi? Benar. Benar nggak? Benar bu. Ibu cinta? Kalau ibu cinta, apa yang ibu lakukan? Pertama, sholawat. Mentok udah itu. Ya. Kedua ya. Kalau kita cinta Nabi, kita sholawat. Perbanyak sholawat. Itu udah cinta udah itu. Hah? Salah satunya. Itu udah bagus. Ya. Tapi harus ditingkatin lagi kecintaannya. Kalau cuma sholawat doang mah tuh, ya ilah, belum ada apa-apanya di kehidupan kita. Ya. Itu hanya salah satu bentuk dari kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sholawat. Aduh, apalagi kalau pakai ini sholawat sejam gak cukup ya bu ya. Tapi yang lebih penting lagi, ibu-ibu sekalian, ya, kita ini harus belajar hadis. Ya, wajib ini bu nih, bu, mulai besok pengajian harus ada kajiannya kitab hadis, ya, kitab hadis. Saya mau tanya lagi nih bu ya, nggak apa-apa ya, punya pertanyaan ya. Soalnya saya lihat ini ibu-ibunya pintar-pintar semua ya. Makanya saya banyak bertanya sama ibu-ibu. Ibu, bu, ibu percaya nggak Al-Quran itu kalam Allah?
kafir, nggak beriman, ya. Karena salah satu rukun iman itu ya Al-Quran, ya, kitabullah, ya, percaya. Oke. Karena Al-Quran disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dan masanya untuk penulisan Al-Quran itu nggak terlalu jauh. Pada masa ya, betul. Pada masa betul. Pada masa sahabat, betul. Ya, lebih betul lagi, semuanya disebut. Karena memang usulan dalam pengumpulan Al-Quran itu pertamanya diusulkan oleh sahabat Umar bin Khattab kepada Abu Bakar As-Siddiq. Dulu pada zaman Nabi, tulisan-tulisannya masih berceceran. Nah, ini baru Al-Quran kok. Hadis belum ada waktu itu. Ibu tahu kapan hadis ini dibukukan? Tahu nggak? Nggak? Ya. Jadi hadis ini dibukukannya lebih jauh lagi masanya. Ini dibukukannya ketika abad 23 Hijriah, 200 ya, tahun 200-an. Maka disebutnya abad kedua dan ketiga Hijriah. Jauh banget. Jadi 200 tahun Nabi wafat, ini hadis baru dibukukan. Nah, kira-kira saya mau tanya, ibu-ibu percaya nggak hadis yang sekarang dipegang itu murni perkataan Nabi? Percaya nggak? Yang benar? Ada sanad. Aduh, pinter ini ibu ya. Ya. Jadi hadis Al-Quran aja, ya, ini banyak ya menyangka bahwa ini Al-Quran ini terjaga, apalagi hadis. Lebih banyak lagi orang yang nggak percaya dengan adanya hadis. Makanya ibu semua ini harus percaya, yakin, dan kita harus mengkaji kitab hadis. Oke, itu baru kulitnya, Bu, ya. Kenapa saya katakan hadis ini bisa terjaga? Ibu, kitab hadis yang ibu ketahui itu kitab hadis apa? Bukhari, Muslim, ada lagi Tirmizi, apa lagi? An-Nasai. Terus ya, semuanya sebut ya. Ya, jadi ada 6 kitab yang sangat masyhur di kalangan umat Islam, ya, yang disebut Kutubus Sittah. Dicatat ya, Bu, ya, takutnya lupa sampai rumah cucian banyak, ya, nggak hilang, ya. Ada 6. Yang pertama Sahih Al-Bukhari, yang kedua Sahih Muslim. Dua kitab ini sering dinamakan As-Sahihaini, dua kitab sahih. Yang keempatnya itu disebut kitab Sunan. Sunan Tirmizi, Sunan Nasai, Sunan
Abu Daud, Sunan, Ibnu Majah. Ulangi ah. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam. Nah, ulangi ya. Yang pertama Sahih Bukhari, yang kedua Sahih Muslim, yang ketiga Sunan Tirmidzi, yang keempat Sunan Nasai, yang kelima Sunan Abu Daud, yang keenam Sunan Ibnu Majah. Ini namanya kitab primer. Kitab apa? Kitab primer. Kitab primer ini kitab rujukan utama. Ya. Jadi kitab-kitab yang sekarang yang sudah kita sampai di sini adalah syarah-syarah daripada kitab primer ini. Nanti muncul ada kitab Riyadhus Shalihin, Bulughul Maram, Arba'in Nawawi, apalagi Bu yang sering Ibu baca ya. Jadi itu kitab sekundernya. Artinya sumbernya itu hadisnya ada di keenam kitab tadi primernya ya. Sahih Bukhari, Muslim, dan keempat kitab sunnah. Bu, Ibu masih semangat gak? Lemas kalau belajar hadis memang begini. Makanya jarang ada yang mau. Puyeng, ini baru sedikit nih ya. Baru sedikit udah puyeng. Beda sama pelajaran lain namanya kayak ya. Udah puyeng ya. Lanjut nggak? Kalau nggak mau saya pulang ya. Beda ya. Jadi kalau Sahih Bukhari Muslim di dalam kitabnya ini semua hadis-hadisnya ini sahih. Yang namanya hadis sahih itu bisa dijadikan hujjah atau dalil. Jadi Ibu kalau nemu hadis nih, bawahnya ada rawahul Bukhari, rawahu Muslim, itu valid pasti. Ya, hadisnya pasti sahih. Ntar kita tanya apa itu sahih. Belum nih, sahih juga banyak. Ya. Tapi kalau Ibu menemukan hadis belakangnya rawahu Tirmidzi, rawahu Abu Daud, rawahu Imam Nasai, rawahu Ibnu Majah, ini hadisnya belum tentu kualitasnya sahih. Bisa jadi hasan, bahkan ada juga hadisnya yang dhaif. Apa lagi nih? Kenapa si imam-imam itu memasukkan hadis dhaifnya ya ke bukunya? Kenapa nggak sahih aja? Ya, Ibu. Saya kupas sampai jam berapa nih Bu? Biasanya sampai jam berapa? Hah? Setengah 6. Ya udah, kita sampai setengah 10. Ya, hujan mau ngapain di rumah Bu? Ya, tinggal di sini ya. Insya Allah namanya thalabul ilmi man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman, ya, saqallahu ya. Mudah-mudahan kita semua di sini yang menuntut ilmu ya Bu ya. Benerin dulu niatnya, ulangi.
Jangan niat dari rumah ke sini mau ngeliat saya, jangan. Ulangi dulu, ya. Ya, sekalian, gak apa-apa. Biar kita dapat pahalanya, ya, dicatat oleh Allah. Malaikat semua menyaksikan orang yang menuntut ilmu itu pasti dicatat masuk surga. Siapa tahu nanti pulang dari sini ya kepleset di depan terus meninggal. Masya Allah, jangan ya. Ya, jangan ya, jangan. Tapi insya Allah nanti ibu bersaksi ya, di akhirat nanti kita semua pernah ketemu ya dalam satu majelis ilmu luar biasa. Coba ketemunya di pasar, mana kita nyaksinya? Sama malaikat, oh sama Bu RT, sama Bu RW. Ketemu sayanya bukan di majelis ilmu, ya di pasar. Oh, lagi nawar lagi, ya. Ibu masih semangat? Semangat? Jadi hadis juga terbagi, ya. Ada hadis yang makbul, ada hadis yang mardud. Makbul artinya diterima, mardud artinya ditolak, ya. Makbul, ada yang namanya ibu makbulah, ada. Makbul, makbul diterima. Yang kedua mardud, mardud, ya. Mardud ditolak. Radda, rodiyah, itu ada yang namanya ibu rodiyah. Ya, jangan pakai dal. Kalau pakai dal ditolak, terus pakai itu, ya, rodiyah. Ya, jadi hadis terbagi dua, ada yang makbul, ada yang mardud. Yang makbul ini terbagi dua, ada sahih, ada hasan. Ya, sahih dan hasan ini bisa dijadikan hujjah, jadi dalil. Ya, Bu, apa itu hadis sahih? Hadis sahih bisa dipertanggungjawabkan oleh siapa, Bu? Oleh Pak RW. Ya, hadis sahih. Apa itu hadis sahih? Hadis sahih itu ialah hadis yang mattasala sanaduhu. Yang pertama ialah sanadnya bersambung. Sanad hadis sahih, sanadnya bersambung. Sanad, belum tahu kan sanad, ya. Nanti kita ini lagi sanad. Makanya nggak cukup ini cuma sejam ini. Mohon maaf, makanya sampai jam 1 dah pokoknya. Ya. Ya. Yang pertama hadis sahih itu sanadnya bersambung. Yang kedua binaqlil adil, perawinya adil. Perawinya adil. Yang ketiga ad-dhabit, perawinya dhabit. Nah, ini nggak tahu, liar kan? Ya makanya saya juga sebetulnya liar ini. Ya, yang pertama sanadnya bersambung, yang kedua perawinya adil, yang ketiga perawinya dhabit. Dhabit, dhabit, dhabit. Nanti saya artiin. Yang keempat selamat dari syadz. Yang keempat selamat dari syadz. Syadz. Yang kelima selamat dari illat. Illat. Illat.
Illat pakai tak, illat. Illah cacat. Sekarang kita pretelin lagi nih. Pokoknya ntar ngulang lagi dari awal, ya. Yang pertama, sanadnya bersambung, ya. Jadi hadis sahih itu sanadnya harus bersambung. Ibu, Bu, ya. Sanadnya bersambung itu gimana, Bu? Tidak terputus. Dari siapa, Bu? Betul. Jadi ketika Rasulullah SAW menyampaikan perkataannya, ini contoh dah. Contoh saya nih. Contoh ini mah ya. Nabi, contoh saya Nabi nih. Bukan Nabi baru ya, ini contoh ya. Contoh, ketika saya menyampaikan perkataan, ini nih sahabat nih. Ibu tahu apa sahabat? Teman dekat. Sahabat dalam Islam itu ialah orang yang bertemu Nabi dan meninggal dalam keadaan Islam. Karena ada yang ketemu Nabi tapi bukan Islam, dia bukan sahabat. Banyak contohnya Abu Jahal dan lain-lain dan kawan-kawannya. Itu bukan sahabat. Tapi sahabat ialah orang yang bertemu Nabi dan meninggal dalam keadaan Islam. Nah, ibu sahabat saya. Karena ketemu nih ya, udah ketemu jadi sahabat dah kita ya. Jadi sahabat bestie. Nah, Bu, syarat pertama ittisal sanad. Ibu sama saya ketemu nggak? Ini ketemu kan ya? Ketemu. Nah, tiba-tiba ada yang di rumah nggak masuk di pengajian ini, tapi sejaman orangnya ada, tapi nggak ketemu saya. Ya, dengerin dong dari ya, tapi nggak ketemu langsung seperti ini. Nah, itu nanti yang bisa membedakan. Makanya kajian hadis ini sangat rumit. Satu orang aja perawi itu ditelitinya ini luar biasa. Saksinya banyak. Ini Bu RT harus ada saksi ketemu sama saya. Ya, benar nggak nih Bu RT ketemu nih? Ya. Atau jangan-jangan Bu RT ngaku-ngaku ketemu saya, padahal nggak ketemu. Pertama itu. Yang kedua ialah adil. Apa itu adil, Bu? Membagi rata. Ya. Adil di sini ialah kalau bagi sahabat, Bu ya, adil ini adalah orang yang tidak mungkin mendustakan Nabi Muhammad SAW. Bagi sahabat, karena ada kaidah kullu sahabi udulun. Setiap sahabat itu diterima kabarnya, diterima keadilannya. Jadi nggak ada lagi tuh kalau sahabat ini dikatakan wah dia mau bohong. Enggak. Setiap sahabat yang meriwayatkan pasti diterima. Karena sahabat adalah orang yang adil, orang yang enggak mungkin mendustakan Nabi Muhammad SAW. Tapi nanti di bawah sahabat, adil itu maknanya ialah orang yang paling takwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi perbuatan yang fasik. Itu adil. Kalau kata kita Bu,
orang adil ini orang yang paling soleh di kampungnya. Nggak ada yang lagi dah kesolehannya kecuali dia. Ini adil nih. Sholatnya paling dulu, ngaji paling dulu datangnya nih, ya. Pulang paling belakangan, sholat malamnya paling banyak. Pokoknya adil nih orang yang paling soleh. Yang ketiga ialah dobit. Apa itu dobit? Dobit itu orangnya cerdas, ya, cerdas dan ingatannya kuat. Nah, dobit ini terbagi dua, Bu. Ada dobit kitabah, ada dobit sodr. Ada yang cerdas di tulisannya. Jadi ibu ketika Nabi berbicara nulis. Ada yang kuat hafalannya, ingatannya, dobit as-sodr. Ya. Jadi kan ada tuh ya orang yang rajin, tapi mohon maaf ketika dobit, kurang kayaknya nih ya, ingatannya kurang, kadang kecerdasannya kurang. Nah ini mempengaruhi nanti kualitas hadis. Makanya sangat penting sekali di dalam kriteria hadis. Yang keempat, itu harus selamat daripada syadz. Ya. Syadz ini berbeda sendiri daripada yang lain. Jadi kata ibu sebelah kiri, Indonesia itu kemarin main bola menang melawan Arab Saudi 2-0. Ya. Sebelah tengah Indonesia menang 2-0. Sebelah kiri, ya, ini Indonesia menang cuma 1-0. Nah kira-kira yang mana yang lebih kuat? 2 apa 1? 2. Yang ini yang syadz. Nah ibu yang benar namanya mahfuz, selamat dari syadz. Paham Bu? Aduh paham ya. Susah ini Bu. Saya lama nih belajarnya, ya. Besok kayaknya udah sekali aja dah. Ya. Iya, memang begitu Bu. Tapi harus, makanya ibu harus tahu ini penting. Kalau ibu udah tahu, udah nyerah, ibu punya anak-anak, kasih belajar, ya. Udah, mama udah payah deh ini otaknya dah. Nah pokoknya tadi habis ngaji sama Pak Ustadz, pesennya harus ngaji hadis, bukan Quran doang. Ya, nyampe rumah ntar ya, Bu punya anaknya suruh ngaji, bapaknya juga, ya, salam sama bapaknya. Yang keempat, selamat dari cacat. Nah cacat ini bisa cacatnya di matanya, bisa cacatnya di sangatnya. Cacat di mata, ya contohnya, ya, ketika saya katakan misalkan ibu beli buah apel di pasar Cibarusah 5 kilo, ya, kata ibu ini, ibu beli buah jeruk di pasar 3 kilo, ya. Ini udah beda nih, beda ya. Yang satu apel, yang satu jeruk, yang satu 5 kilo, yang satu 3 kilo. Nah ini cacatnya nih, cacat. Logikanya begitu. Cuma ketika dikasih teks hadis bingung nanti, nggak tahu kita, ya kan? Makanya pada zaman sekarang Bu ya, orang tuh pada asal ngomong menyematkan kepada Rasulullah SAW. Dikit-dikit kata Nabi, dikit-dikit kata Nabi. Bu, contohnya, ibu pasti sering ya dengar deh, an-nazafatu minal iman. Ini hadis apa bukan Bu? Hah? Benar nggak? Hah?
menurut ibu lah, sependengaran ibu ini hadis bukan ya? Hah? Benar. Iya ya, di masyarakat mah ini tahunya hadis ya. Iya. Dari sekolah. Iya, padahal ini bukan hadis, tapi maknanya sahih, maknanya benar. Ya, an-nazafatu, kebersihan itu bagian dari iman. Benar nggak maknanya? Boleh nggak kita lakukan? Boleh, maknanya benar. Yang salah itu menyandarkan ini kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal redaksinya at-tahuru satrul iman. Ya, hadisnya sama-sama kebersihan, cuma redaksinya beda Bu. Yang satu mah dari mana kemarin jalurnya ya, tapi malah terkenalan yang ini ya, an-nawafatu minal iman daripada at-tahuru syatrul iman. Padahal yang hadis Nabi ini ya at-tahuru syatrul iman. Kira-kira penting gak belajar hadis? Penting gak Bu? Penting gak bener nih? Penting sekali. Ini saya bawa kitabnya tebel Bu, belum dibuka ini ya. Ya cukup waktunya ya. Jadi baru pengertian itu aja udah oleng, clear ya. Baru hadis sahih belum contohnya Bu ya, apalagi fikih hadisnya, kemudian nanti pengamalannya seperti apa ya. Jadi ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa tugas saya ya sebagai kader MUI ya, ulama Kabupaten Bekasi di sini mengajak kepada ibu-ibu semua ya, untuk lebih mengenal lagi sumber hukum kita selain Al-Quran. Ibu nanti coba beli ya Bu ya, terjemahan aja di rumah ya, beli terjemahan kitab-kitab hadis, Sahih Bukhari terjemahannya ya, atau memang hadis-hadis yang masyhur Arba'in Nawawi terjemahannya harus Kalau mau yang gratis, ibu kan HP-nya sekarang udah luar biasa, bagus-bagus ya. Di Play Store-nya jangan TikTok sama Shopee doang ya. Download ada, coba download. Mau apa di situ? Kitab Sahih Bukhari ada dan terjemah. Sekarang mah enak, tinggal baca ya. Baca dalam arti untuk pengetahuan sendiri. Tapi nanti ketika tidak tahu, maka ditanyakan kepada yang tahu, ahlinya guru. Jangan punya pemahaman sendiri ya. Kalau pemahaman sendiri jadinya sesat. Karena hadis ini Bu ya, nggak bisa dipahami secara teks doang, ada konstektualnya. Tahu konstektual ketinggian ini kayaknya saya ya. Ya, tekstual ini hadis yang secara teksnya bunyinya seperti itu. Misalkan ya Bu ya, surga di bawah telapak kaki ibu, itu teksnya benar nggak? Ada nggak coba, ada surga nggak? Hah? Ada nggak? Ya ada di kaki, adanya di mana? Ya. Nah iya, bahaya. Kalau kita pahami hadis-hadis secara teks bungkul, ya,
tanpa memahami hadis secara konstekstual, jadinya banyak paham-paham yang menyimpang dan radikal. Jadi dikit-dikit, nah ini bid'ah, ini haram. Gara-gara pemahaman ini yang keliru, ya. Nanti insya Allah mudah-mudahan kalau ada waktu, ada umur, ya Bu ya, kita benar-benar belajar di kitabnya, di materinya. Kalau ini mah nggak mungkin, ya. Satu waktu kita kupas seluruhnya nggak mungkin. Tapi insya Allah mudah-mudahan saya doakan ibu-ibu semangatnya biar nggak kendor ya Bu ya ngajinya. Ibu ajakin lagi Bu itu tetangganya Bu ya, biar lebih banyak lagi. Mudah-mudahan ini anggota majelis taklimnya ya, mudah-mudahan bertambah banyak biar menjadi wasilah ibu-ibu semua nanti di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya bahwa hadis ini ialah sumber hukum kita yang kedua. Yang kedua, hadis ini harus kita amalkan kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika umatnya mengkaji hadis itu pasti lebih sering akan menyebut Nabi Muhammad. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ngaji hadis pasti nabinya disebut, diajak. Ya. Otomatis kita juga sholawatnya dapat juga. Ya. Di samping sholawatnya dapat, kemudian kita syafaatnya dapat, insya Allah. Ya. Kalau ibu ngaji Al-Quran dapat pahala, memang dapat pahala setiap hurufnya, ya. Tapi ngaji hadis memang tidak dapat pahala per huruf. Bedanya hadis dengan Al-Quran. Tapi Masya Allah ketika ngaji hadis, ibu insya Allah banyak menyebut Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga insya Allah kecintaan itu betul-betul diakui oleh Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, perbanyak lagi sholawatnya, perbanyak lagi membaca bukunya, sehingga pengetahuan tentang hadis ini nggak buta banget Bu ya. Ya. Jadi hadis ini bukan hal yang tabu. Jadi saya wajibkan ibu semua harus punya kitab hadis di rumah. Keberatan nggak Bu? Keberatan nggak? Murah Bu, 25.000 ada, 35.000 ada, yang gratis pun ada. Tinggal ibunya mau apa enggak. Wajib ya. Nanti insya Allah mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi. Saya mohon maaf ya Bu ya, seperti ini ya Bu ya, karena memang harus tugasnya ini membumikan hadis di Kabupaten Bekasi. Luar biasa tanggung jawabnya, dan memang secara mayoritas ini sangat-sangat diperlukan gitu Bu ya, untuk masyarakat kita, terutama mengenai ilmu hadis. Doakan ya Bu ya, mudah-mudahan saya juga diberi umur yang panjang, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira cukup sekian dulu Bu ya. Apa? Ada yang mau tanya? Boleh. Ilat. Selamat dari Syad yang keempat. Yang kelima ilat itu cacat. Ya, cacat matanya maupun cacat sanatnya. Nah, ya. Nah, ya. Insya Allah kalau ada waktu, kalau ada ini nanti bisa ngaji
mengkaji kitab hadis, kitab fikihnya Bu ya, dari sumber ini tuh namanya kitab Ibanatul Ahkam. Ibanatul Ahkam ini syarah Bulughul Maram. Bulughul Maram itu kumpulan hadis-hadis tentang fikih. Ya thaharah. Ya, apalagi kalau fikih thaharah, terus zakat, nikah, haji, ya, semua pokoknya dibahas di dalam Bulughul Maram. Ya, nah ini Ibanatul Ahkam, syarah daripada Bulughul Maram. Di dalamnya terdapat makna-makna ijmali secara umum, fikih hadisnya, kesimpulan hadisnya, hukum hadisnya, dan juga penjelasan tentang kaitan fikihnya. Jadi insya Allah mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengkaji kitab Ibanatul Ahkam. Ya, mohon maaf ya ibu semua apabila banyak sekali kekurangan, kesalahan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menutup, kami mohon kesediaannya kepada Ustazah Hajah Nurul untuk membacakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, mari sama-sama kita mengangkat kedua tangan kita. Kita akhiri pengajian kita dengan pembacaan doa terkhusus. Kita niatkan ibu-ibu mudah-mudahan duduknya kita di sini Allah catat sebagai amal kebaikan, menjadi perantara dimudahkannya segala urusan-urusan kita. Anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh dan solihah. Suami-suami kita yang sedang mencari nafkah, Allah bukakan rezeki yang halal, yang banyak, yang barokah. Orang tua kita diberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur, serta keluarga kita semua dijadikan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yudafi'u niqmahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru wa lakal ridha. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wad dunya wal akhirah, wa afiyatan fil jasad, wa ziyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizqi, wa taubatan qabla al maut, wa rahmatan 'indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina ya Allah fi sakaratil maut, wan najata minan nar, wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu
Allahumma ja'al auladana auladan salihin kamilin aqilin hadikin alimin amilin. Allahumma tawil umrahum wa sahih jasadahum wa hassin khuluqahum wafsah lisanahum wa asin sautahum liqiraatil qur'ani wal hadis bi barakati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aftah lana wa auladana ya Allah futuhal arifin wa faqihna wa iyyahum fid din waj'alna wa iyyahum minal ulama'il amilin wa la taj'alna wa iyyahum minal aisin wa la minal athimin wa la minal jahilin wa la minal kasilin wa la minal mu'tadin wa la minal dhalin wa la minal mudillin. Allahumma arzuqna ya Allah ziyaratal haramain. Allahumma arzuqna ya Allah ziyarat Makkah wal Madinah. Allahumma arzuqna ya Allah ru'yatal Ka'bah fi Masjidil Haram. Allahumma arzuqna ya Allah ziyarata ila habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Ibu-ibu semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Alhamdulillah, Masya Allah, indah sekali Ustazah. Semoga Allah ijabah segala apa yang menjadi hajat dan permohonan kita semua. Amin, amin ya Rabbal